Selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Jumat 21 Januari 2022, kita naikkan pujian syukur pada Tuhan atas penyertaannya yang selalu bersama dengan kita. Kita akan membaca firman Tuhan dalam mengawali segala aktivitas kita hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang maha kasih dan penuh rahmat dalam hidup kami anak-anak-Mu, hati kami penuh syukur menyambut firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Roma pasal 12 ayat 1-8, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Berpikir begitu rupa. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur dan tidak terkendali lagi oleh karena cara berpikirnya sempit ataupun negatif. Dalam suratnya, Rasul Paulus menasihatkan agar setiap orang yang telah beroleh kemurahan dari Allah, yakni telah dibenarkan dan telah ditebus, agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Setiap orang tentunya pernah terjebak dengan kondisi terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya. Mau ini, mau itu. Manusia seakan tidak pernah punya rasa puas. Manusia selalu berpikir kalau bisa akan mendapatkan semuanya. Namun ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka hal itu kemungkinan besar akan membuatnya kecewa dan bisa saja sampai ke tingkat depresi atau stres. Jika hal itu terjadi, maka akan mempengaruhi keadaan atau kondisi dari anggota tubuh bahkan organ tubuh lainnya. Berpikirlah begitu rupa, ayat 3 pembacaan kita tadi. Itulah yang harus kita lakukan. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita talenta atau kemampuan agar kita saling melengkapi. Berpikirlah untuk kebaikan bersama, sebab kita hidup tidak sendiri. Menata cara berpikir itu sangatlah penting, sebab dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah sebagai tanda ibadah kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur dengan firman-Mu di pagi hari ini, menguatkan kami untuk sungguh-sungguh selalu berpikir begitu rupa, tentu dalam standar dan pemikiran Tuhan yang membuat kami selalu sukacita dan menjalani hidup ini dengan sederhana, dengan penuh syukur. Tuhan akan mampukan kami karena kami punya Tuhan yang akan selalu menolong kami, anak-anak-Mu, menjalani hidup ini dengan baik dan di dalam kekuatan dan kasih sayang Tuhan. Berkati perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami, kan berdoa buat keluarga Bapak Dikur Pesaragi, keluarga Bapak Salpa Bendon, Tapak Senapang CS, Petrus Patium CS, keluarga Bapak Martin Tandung, keluarga Bapak Andri Laksana Eka Putra Patium. Tuhan, kami percaya bahwa perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini semuanya di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan akan terus memberkati dan memberikan yang terbaik. Kami serahkan pula perjalanan kehidupan jemaat hari ini. Tuhan, peliharakan kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami menjalaninya dengan syukur, dengan sukacita dan dikuatkan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan akan seluruh perjalanan pelayanan di Jemaat Sidoarjo. Tuhan menolong berkati kami sehingga segala bentuk persiapan pelayanan itu dapat diwujudkan dengan baik dan memuliakan Tuhan, membawa jemaat semakin bertumbuh dan kuat dalam iman kepada Tuhan. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami pada pagi hari ini kepada-Mu ya Tuhan, serta seluruh jemaat beraktivitas dengan sukacita dalam Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.